Ma'asyiral muslimin, ayuhal aba wal ummahat, akhwan wa akhwat, uhayyikum wa uhayyikunna bitahiyatil Islam, tahiyyat ahlal jinan fatahiyyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat kesehatan, nikmat usia, nikmat kesempatan, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak terlupa salawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi kita telah sama-sama melakukan satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hamba-hambanya, yakni salat subuh berjamaah. Dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi bahwasanya taksir ataupun bekas daripada salat subuh fi taswiyatil galab wa tanwirihi aksar min taksiri akthar min taksiri salawat. Bekas ataupun rasa bekas daripada salat subuh dalam pembersihan ataupun pensucian, pembersihan hati ataupun membuat hati itu bercahaya lebih besar dibandingkan salat-salat yang lain. Artinya ada satu rahasia tersendiri dalam salat subuh. Seseorang yang memiliki rasa yang tinggi ataupun memiliki hati yang bersih, ketenangan jiwa ketika waktu subuh telah datang, seorang yang memiliki keimanan dan kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan Rasul-Nya, ketika kewajiban ini datang kepadanya, maka setelah melakukan ataupun hendak melakukan salat subuh tersebut akan merasakan sesuatu hal yang berbeda. Ketika panggilan azan berkumandang, maka jiwa dan hatinya akan merasakan sesuatu yang lain. Dan setelah selesai akan merasakan kepuasan yang luar biasa. Tapi beda halnya orang-orang yang memiliki kemunafikan di dalam hatinya. Maka suasana subuh ataupun panggilan subuh bahkan sering diabaikan. Panggilan subuh kadang mungkin tidak jarang mereka lewatkan dan tidak mendapatkan kenikmatan waktu tersebut. Kenikmatan athar ataupun bekas ataupun rasa yang luar biasa di dalam jiwanya, tidak mendapatkan sesuatu apapun. Maka dari itu beda hawa di subuh hari dan di waktu yang lain. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena tidak bercampur dengan nafas-nafas orang-orang yang munafik. Dan semoga kita mendapatkan bekas yang luar biasa setelah kita menjalankan perintah salat subuh ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kebersihan di dalam hati kita dan ketenangan di dalam jiwa kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini mungkin kita berada di ahad terakhir pada tahun ini. Artinya tidak lama lagi, entah sehari dua hari lagi kita akan menjumpai tahun yang baru. Kita akan meninggalkan 1444 Hijriah dan kita akan menjumpai dan menyambut tahun yang baru 1445 Hijriah. Maka
Hijriyah ataupun tahun Hijriyah 1 Muharram ini mungkin identik. Hijriyah dengan hijrah. Ya, tahun baru ini identik dengan hijrah. Maka kalau kita ingat lagi penanggalan ataupun hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesampainya baginda Rasul dari Mekah ke Madinah di bulan Rabiul Awal. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi daripada kota Mekah itu sebelum bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di bulan Safar. Tetapi mengapa identik dengan Muharram? Identik dengan Muharram karena keinginan untuk berhijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah timbul dari semenjak bulan tersebut, dari bulan Muharram tersebut. Tetapi beliau adalah sosok orang yang paling mulia, bukan dengan sesuatu yang beliau miliki, yakni sebagai pemimpin, bukan cuma semua kalangan manusia, tapi anbiya wal mursalin. Beliau tidak serta-merta menentukan atas dasar keinginannya semata, tetapi beliau menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu aba-aba dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrahnya. Dan penanggalan tersebut terjadi ataupun dibuat kalau tidak salah pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab terdapatlah surat menyurat yang tidak ada tanggalnya, surat menyurat yang tidak bertanggal. Maka dari itu Sayyidina Umar bin Khattab mengikuti atas apa yang dilakukan oleh baginda Rasul ketika menjadi seorang pemimpin. Sayyidina Umar yang mungkin kita kenal adalah seorang ataupun sesosok pemimpin atau laki-laki. Setiap kali kita mendengar Umar bin Khattab, mungkin yang terbayang di benak kita adalah sangarnya, beraninya, garangnya. Tetapi tidak semua ataupun tidak setiap harinya atau tidak setiap waktunya Sayyidina Umar ini garang. Artinya beliau melakukan yang hak, melakukan sesuatu pada tempatnya. Sayyidina Umar meskipun seorang pemimpin, tetapi ia tidak serta-merta dengan keinginannya sendiri menentukan sesuatu hukum. Dan yang mungkin kita dengar Sayyidina Umar adalah seorang pemimpin yang garang. Tidak jarang Sayyidina Umar bin Khattab meneteskan air matanya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah mengatakan terhadap apa yang ia pimpin, Sayyidina Umar bin Khattab meneteskan air mata, dan tidak jarang hal tersebut terjadi. Artinya sering Sayyidina Umar meneteskan air mata. Salah satunya ketika Sayyidina Umar mengatakan, apabila kebijakan yang aku buat, aku adil pada kebijakan tersebut, maka pasti aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan yang aku pegang, kekuasaan yang mungkin ada di tanganku saat ini, dan kebijakan-kebijakan yang aku buat, apabila aku adil dengan kebijakan tersebut, maka kelak di hadapan Allah, di penghakiman Allah Subhanahu wa taala, maka semua kebijakan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan sebaliknya, apabila aku zalim dengan kebijakan-kebijakan yang aku buat, dengan kepemimpinan yang aku miliki dan kekuasaan yang ada di tanganku, aku zalim dengan semua itu, maka kelak di hadapan Allah, di penghakiman Allah Subhanahu wa taala, aku akan dituntut dan akan dihakimi. Bahkan mungkin dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang membuat Sayyidina Umar seringkali meneteskan air matanya, baik siang maupun malamnya. Maka dengan kepemimpinannya, Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat-sahabat yang lain. Ditanyakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada para sahabat,
akan jalan keluar daripada banyak surat menyurat yang tidak ada penanggalannya. Mungkin tidak tahu kapan surat ini masuk dan kapan surat ini keluar. Artinya para sahabat pun bermusyawarah. Mereka berkumpul bermusyawarah. Artinya seorang Sayyidina Umar bukanlah seorang pemimpin yang anti kritik. Beliau ketika melakukan satu hal bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan orang-orang yang memiliki pemikiran ataupun yang ada di sekeliling baginda Sayyidina Umar bin Khattab. Lantas ada sebagian sahabat yang mengatakan bagaimana penanggalan ini dibuat ketika ataupun momen daripada kelahiran baginda Rasul, ataupun ketika mulai dari tahun wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan macam-macam mereka yang memberikan masukan. Lantas Sayyidina Ali karamallahu wajhah kalau tidak salah, maka beliau pun memberikan masukan akan tentang diambil ataupun penanggalan ini diambil dari semenjak tahun hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat cerita hal tersebut pun diambil masukan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun diambil, dan penanggalan tersebut bermula daripada tahun hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah sendiri, Muharram ataupun penanggalan hijriyah ini, yakni hijrah itu mungkin kita mengenal artinya perpindahan baginda Rasul daripada kota Mekah dan kota Madinah. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laulal hijrah lantisyaru hadzal din. Kalau bukan karena hijrah berpindah, maka tidaklah menyebar agama ini. Artinya menyebarnya agama ini setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ketika kota Mekah, baginda Rasul di kota Mekah banyaknya gangguan, ataupun ketika ingin menyebarkan agama Islam banyak oknum ataupun orang-orang yang menahan. Tetapi setelah hijrahnya baginda Rasul menyebar luas Islam, dikenal ke sepenjuru muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah di sini juga untuk kita, hijrah itu ialah perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Artinya kita pun bisa berhijrah sekarang. Hijrahnya kita dari tahun yang sekarang ini kita berada di penghujung tahun, dan kita introspeksi diri kita. Hijrahnya kita dari tahun ini untuk menjumpai tahun yang depan, artinya mari kita berhijrah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, untuk mendapatkan ibadah yang lebih baik lagi. Kita tinggalkan mungkin kemalasan-kemalasan kita yang telah lalu. Datangnya tahun yang baru, maka mari kita perbaiki keadaan kita. Dengan datangnya tahun yang baru, maka kita perbaiki lagi amalan-amalan kita. Dan setiap satu daripada kita pasti akan hijrah dari satu tempat ataupun dari satu keadaan ini ke keadaan yang lain, yakni hijrahnya kita yang tidak ada satupun yang bisa melewatkannya ataupun meninggalkannya, ialah hijrahnya kita dari dunia yang fana ini. Hijrahnya kita dari dunia yang fana ini, kita akan berhijrah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan menjumpai akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi selesai salat subuh berjamaah, kita berdoa bersama-sama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipimpin oleh Bapak Mardan tadi dalam berdoa kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita husnul khatimah indal maut, penutupan ataupun usia kita dalam keadaan husnul khatimah, penutupan yang baik. Dan kita mengharap dan berlindung kepada Allah daripada
su'ul khatimah, daripada keburukan wafat dalam keadaan yang tidak baik. Sedangkan kematian ini kullu lahu minhun nasib. Setiap di antara kita pasti akan menjumpai. Tidak ada yang bisa meninggalkan. Pasti akan menjumpai kematian. Baik laki-laki maupun perempuan, muda ataupun tua, kematian datang tidak memberikan abah-abah. Mungkin kemarin orang yang duduk di samping kita atau duduk bersama kita, hari ini mereka telah tiada. Hari ini mereka sudah tidak ada lagi. Dan kita yang pasti akan menjumpai hal tersebut, apa yang telah kita persiapkan. Hijrah daripada dunia yang fanah ini untuk berhijrah ke akhirat Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah ini bekal kita apa yang kita siapkan. Apakah kita masih mempertahankan dunia? Apakah kita masih mencintai dunia, yang mana dunia ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Allah Isa alaihi salam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dunia. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi Allah Isa, pada saat itu Nabi Allah Isa menjumpai seorang nenek-nenek. Mungkin kita sering mendengar ketika hijrah Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul menjumpai nenek tua, yakni ibarah daripada dunia. Nabi Allah Isa pun pernah menjumpai dunia yang berupa seorang nenek yang sudah tua tetapi terus berhias. Lantas Nabi Allah Isa bertanya kepada sang nenek. Si nenek ditanya oleh Nabi Allah Isa, kalau bahasa Palembangnya mungkin, "Nek, lah berapa kali kawin, Nek?" Kayak itu. Kira-kira ditanya, ini si nenek ditanya sudah berapa kali menikah. Si nenek ngomong sama Nabi Allah Isa, udah tidak terhitung lagi. Sudah tidak terhitung lagi aku menikah. Kawinnya udah tidak terhitung lagi. Lah berkali-kali, banyak. Iya. Lantas berapa kali kau ditinggal ke? Kata Nabi Allah Isa, aku tidak pernah ditinggal ke. Aku yang meninggal ke. Tidak sedikit laki-laki yang mati karena aku. Kata ini dunia, kata ini nenek. Tidak sedikit laki-laki yang suami-suamiku yang meninggal karena aku dan aku tinggalkan. Ditinggalkan ataupun terbunuh oleh si nenek ini. Lantas Nabi Allah Isa mengatakan, sungguh celaka suami-suamimu yang sekarang ini. Mengapa tidak mengambil pelajaran daripada suami-suamimu yang telah lalu, yang meninggal karenamu dan kau tinggalkan. Ini perumpamaan. Suami-suami ialah seorang suami itu adalah seseorang yang mencintai istrinya. Oh, suami, para bapak-bapak ini sangat mencintai istrinya. Iya, sangat mencintai istrinya. Kalau di luar, mungkin tugas di luar kota, iya, lihat anak orang itu rindu kepada anak di rumah. Iya, rindu sama istri yang di rumah. Iya. Lantas ini dunia tadi perumpamaan daripada nenek tua yang menikah, yang banyak menikah dengan laki-laki, dan laki-laki ini ialah mereka orang-orang yang mencintai itu dunia. Artinya ketika ia sangat mencintai ini dunia, mereka lupa dan lalai dengan si nenek ini. Akhirnya mereka terbunuh oleh si nenek, dan mereka pun tidak sedikit yang ditinggalkan oleh si nenek. Kata Nabi Allah Isa, sungguh celaka. Kenapa tidak belajar suami-suamimu yang sekarang ini dari kejadian ataupun dari suami-suamimu yang telah lalu? Maka apakah kita masih ingin bertahan menjadi suami-suaminya dunia ini, yang masih cinta dengan dunia dan lalai akan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita mengharapkan agar kita mendapatkan husnul khatimah indal maut,
tetapi kita masih melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kita meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Dikatakan oleh seorang ulama, apabila engkau menginginkan meninggal dalam keadaan yang baik, artinya senantiasalah engkau melakukan kebaikan. Karena melakukan kebaikan akan menyebabkan engkau mati dalam keadaan yang baik. Mati dalam keadaan yang baik ialah orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Karena kematian ini tidak tahu kapan datangnya. Apabila kita dawam dan senantiasa melakukan kebaikan, maka jika kematian itu datang tiba-tiba sedangkan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik dan berbuat baik, maka senantiasalah engkau dalam kebaikan tersebut. Maka apabila engkau ingin dalam keadaan su'ul khatimah, yang terserah, lakukan keburukan itu. Lakukan keburukan itu. Artinya kita tidak bisa menerka ataupun memastikan kapan kematian tersebut datang. Sekarang berbuat yang tidak baik, mungkin maunya yang happy-happy atau kemaksiatan, nantilah ke masjid. Masih muda, kayak bapak-bapak aja, kayak ente hobinya ke masjid. Ente masih muda udah hobi ke masjid, udah kayak bapak-bapak ente. Emang masjid itu tempatnya bapak-bapak atau ibu-ibu? Enggak, tempat semua kalangan, baik muda maupun tua, semuanya boleh di masjid. Cinta dengan masjid, ya, duduk di masjid, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantilah, sekarang nikmati masa muda. Semua yang kau ingin coba, ya coba. Nanti beribadah, tobat ketika sudah tua. Iya, ketika sudah tua baru taubat. Sekarang nikmati dulu kehidupan. Sekarang nikmati, happy-happy, senang-senang. Ya, apakah bisa memastikan mati itu datangnya nanti setelah kita taubat? Kita mengharapkan husnul khotimah dan mendapatkan kenikmatan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita di dunia lupa akan perintah-perintah Allah, jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini seperti orang yang tidak bekerja tetapi setiap bulan muda mengharapkan gajinya. Orang yang tidak bekerja tapi ngitung tanggal. Kalau udah tanggal muda, happy, senang. Artinya gajian udah tidak lama lagi. Iya, kerja enggak. Tapi setiap tanggal muda senang, bakal dapat gaji. Siapa yang mau gaji ente? Siapa yang mau gaji ente? Ini kalau di dunia. Iya, ini di akhirat kelak bagaimana kita akan mendapatkan kenikmatan surganya Allah, sedangkan kita jauh dari perintah Allah dan mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala semasa hidup kita. Maka hijrahnya kita ini harus kita persiapkan, karena perjalanan yang jauh. Ya, perjalanan yang jauh, bukanlah perjalanan yang dekat. Hijrah kita yang terakhir, hijrah kita yang pasti akan kita jumpai, yakni kematian tadi. Apa persiapan kita dan apa yang telah kita miliki? Amalan-amalan apa yang kita miliki? Dikisahkan daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar seorang ulama, seorang sholihin yang memiliki kesolehan, yang memiliki keilmuan, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang selalu mendekatkan dirinya dengan amalan dan ibadahnya. Beliau memiliki seekor kambing. Lantas kambing yang ia miliki, ini kambing diberikan kepada pembantunya yang ada di rumahnya. Si pembantu dipilih untuk orang yang menjaga ini kambing dari semenjak bulan Syawal,
Iya, kayak kita kemarin mau beli kurban, mau kurban di Idul Adha, dari sebulan sebelumnya udah sibuk cari kambing, cari sapi, iya, beli, ataupun ada yang memang mempersiapkan dengan memelihara. Ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, beliau beli kambing sama anak buahnya atau pembantu yang di rumah. Ini kambing inti jaga, kambing ini inti jaga, kambing ini kasih makan yang banyak, inti urus ini kambing. Ya benar diurus, dicarikan rumput untuk si kambing, dikasih makan, diperhatikan, pokoknya kesehatan ini kambing diperhatikan. Kenapa? Kelak ketika Idul Adha ini mau saya udhiyah, mau saya sembelih ini. Iya, artinya saya ingin menyembelih hewan kurban yang bagus, yang besar, ya, yang sehat, yang dagingnya banyak, biar bisa dibagikan. Dijaga ini kambing, terus diperhatikan, terus dirawat. Ketika datang bulan Zulhijjah, ya, datang hari di mana waktunya untuk menyembelih hewan kurban, si penyembelih atau orang yang menjaganya ini tadi, pembantunya atau anak buahnya tadi itu menyembelih dengan cara yang salah. Ada satu kesalahan dalam penyembelihan yang membuat status ini kambing bukan menjadi hewan kurban, tetapi ia menjadi bangkai. Kambingnya jadi bangkai. Kenapa? Salah penyembelihannya. Ada kesalahan dalam penyembelihannya. Lantas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar nangis hebat. Habib Umar nangis sejadi-jadinya. Sampai ketika beliau menangis, itu mengambil perhatian seseorang. Ya, keadaan saat itu membuat seseorang berkata kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, "Udah Beb, nanti saya ganti, enggak usah ditangisin lagi Beb. Nanti saya ganti dengan Ishrin ini 20. Nanti saya ganti 20 kambing. Pengganti kambing yang tadi disembelih dengan cara yang salah. Udah enggak usah nangis lagi Beb. Iya, ikhlaskan yang tadi Beb. Saya ganti 20 yang lebih baik, yang lebih bagus." Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar ngomong, "Aku nangis bukan karena itu. Ya udah ini. Enggak jadi, udah alas. Bukan mungkin kehendak kita sama-sama. Tetapi yang aku pikirkan, bagaimana dengan amalku? Bagaimana dengan aku? Ini kambing dari bulan Syawal, diperhatikan, dikasih makan, makanan dikasih, dirawat, bukan sebentar, tetapi di penghujung keinginan agar bisa menjadi hewan kurban, ia menjadi bangkai. Maka bagaimana dengan aku? Maka bagaimana dengan diriku ini yang selama ini mungkin aku menjaga amalan-amalanku, aku menjaga ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala, yang aku takutkan kelak waktu hijrahnya nanti, yang aku takutkan ketika berpisahnya ruh dari jasad ini, yang aku takutkan ketika kematian telah datang kepada diriku, aku dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, ini yang membuat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar takut. Kenapa? Su'ul khotimah. Bahkan Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam doanya, ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salam sudah berada di atas puncaknya, beliau menjadi seorang pemimpin, memiliki pemahaman yang luar biasa, dan dalam kenikmatan yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang baik. Ini yang diminta oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam.
Lantas bagaimana dengan kita? Kalau mereka tadi dari kalangan ulama, dari kalangan solihin, dari kalangan para nabi-nabi Allah, mereka yang beramal-amal yang baik dan pengharapan mereka untuk mendapatkan husnul khotimah senantiasa dijaga. Lantas bagaimana dengan kita? Kita yang senantiasa mengharapkan husnul khotimah, apakah kita dalam keadaan kebaikan amal? Apakah kita dalam ketaatan yang baik? Apakah kita ibadah kita sudah bagus? Maka mari kita perbaiki ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita, dan keimanan kita mari kita perbaiki untuk menjumpai hijrah yang pasti akan kita jumpai, yakni kematian. Dan kita mengharap kepada Allah agar kita mendapatkan husnul khatimah indal maut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Muharram juga kita ada mengenal dengan Asyura, atau Asyura ini daripada kata Asyra, 10 daripada bulan Muharram, atau dikenal dengan Hari Raya Anak Yatim, Aitam. Iya. Hari Raya Anak Yatim. Iya. Nah, ini juga adalah kesempatan untuk kita. Mengapa? Menjadi seseorang yang dicintai ataupun mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aku ana wa kafilul yatim kahaten, kata baginda Rasul dengan mengisyaratkan dua jarinya. Aku bersama anak-anak yatim ini seperti jari telunjuk dan jari tengah. Iya. Orang-orang yang mengayomi, yang menyayangi anak yatim ialah orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita ambil kesempatan tersebut menjadi ayah daripada mereka. Pernah seorang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas ini orang mengeluhkan kepada baginda Rasul akan hatinya. Mengeluhkan akan hatinya. Ya, ini mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ketika mendapatkan kesumpekan datangnya ke tempat yang baik. Iya, datangnya ke tempat yang baik, bertanyanya kepada baginda Rasul langsung. Iya, kalau kita sekarang ya kita sumpek duduk di masjid, datangi ulama minta pencerahan, artinya bermusyawarahnya kepada orang-orang yang baik, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Iya, bukan ketika galau, sumpek, bisnisnya bangkrut, perginya ke maksiatan dengan niatan untuk mencari ketenangan. Iya, musyawarahnya dengan sahabat-sahabat yang tidak baik. Iya, sumpek, ketemu sahabat yang tidak baik, ketemu teman yang hobinya mungkin narkoba atau na'udzubillah min zalik yang lain. Kita sumpek dalam permasalahan, datang kepada mereka, yang diberikan solusi apa? Ini ambil. Iya, ini yang bisa meluruskan masalah kau. Iya, tinggalkan, lupakan masalahmu sebentar. Setelah itu double masalahnya. Masalahnya double setelah itu. Iya kan? Kenapa? Musyawarahnya kepada orang yang salah. Sumpek, pusing, galau, banyak masalah, datang ke teman yang tidak baik, yang hobinya kemaksiatan, kemungkaran, datang kepada mereka, ya kemungkaran yang mereka jadikan solusi. Allah, sini ayah minum-minum dulu, senang-senang dulu. Ya, diajaknya lupa sama Allah. Ketika sumpek ada Al-Quran, dengarkan Al-Quran, baca Al-Quran, datang ke orang-orang yang soleh, ya orang-orang yang baik. Maka dengan kebaikan mereka, pemikiran mereka pun yang baik memberikan jalan keluar untuk kita. Ini orang tadi datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mungkin ada kesumpekan di hatinya. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau ingin mendapatkan hatimu yang lembut, maka at'im miskin, berikan makanan kepada orang-orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Iya,
usap kepala anak yatim. Apa fungsinya mungkin kita berpikir? Ketenangan jiwa, kebahagiaan hati dengan mengusap kepala anak yatim. Iya, dengan mengusap kepala anak yatim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memasukkan kebahagiaan di dalam hati-hati orang-orang yang melakukan hal-hal yang demikian. Iya. Ada yang melakukan hobi, punya motor mewah, enggak murah motornya, tetapi mengeluarkan uang yang banyak ini, apa yang mereka dapatkan? Mencari kepuasan. Iya, mencari kepuasan. Maka ada juga orang yang hobinya baik, Pak. Hobinya ketika bisa menutup mulut-mulut yang lapar, mengisi perut-perut yang kosong, mereka senang dan bahagia. Mereka tidak mendapatkan perkara duniawi, tidak mendapatkan keuntungan, tetapi kepuasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni surur dalam hatinya. Kenapa? Surur ini, kebahagiaan ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi. Ya Allah, ini orang selalu berbuat baik ya Allah. Kebaikan yang dia lakukan semasa di hidupnya, yakni aku, kebaikan ini sering dimasukkan ke dalam hati-hati orang mukmin. Maka bahagiakan ia ya Allah. Anak yatim, mungkin mereka lama tidak mendapatkan belayan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Maka jadikan diri kita ini orang tua bagi mereka. Jadikan diri kita ini orang tua bagi mereka. Artinya ketika mengusap kepala anak yatim tadi, bukan datang 10 Muharram bawa uang terus kepala anak yatim tadi diusak-usak aja cuma. Iya, artinya ya mengusap dengan kasih sayang. Itu yang mereka rindukan, Pak. Itu yang mereka rindukan. Baginda Rasul langsung terjun melakukan hal yang demikian. Buktinya ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hari raya mendapati seorang anak yang sedang menangis, sedangkan yang lain sedang berbahagia di hari raya. Baginda Rasul adalah dikatakan oleh Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, wa huwa Abu Syafiq war Rahim lil yatim wal armala. Beliau adalah seorang bapak yang memiliki kasih sayang yang penuh terhadap anak-anak yatim. Baginda Rasul, seorang bapak yang memiliki kasih sayang yang penuh terhadap anak-anak yatim. Usap kepala mereka, belai kepala mereka, kasihani, sayangi mereka. Iya, sayangi mereka, cintai mereka. Berikan kasih sayang kita kepada mereka. Di 10 Muharram ini puncaknya, bukan artinya cuma 10 Muharram setahun sekali. Iya, setiap hari, tapi mereka pada hari itu manjakan, senangkan hati mereka. Berikan kebahagiaan pada mereka di hari tersebut, agar kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat Allah dan bisa berkumpul dengan baginda Rasul. Jangan sampai kita mendapatkan perangkap yang ditaruh oleh syaitan. Syaitan itu naruh perangkap, Pak. Perangkapnya apa? Pertama, syaitan itu suka meneteskan madu di mulut orang-orang yang suka menghibah, ngomongin orang lain. Iya, ngomongin orang lain, Bu. Menghibah, ngerumpi. Iya, kalau udah ngomongin orang lain itu nikmat di bibir. Iya, manis. Rupanya syaitan ada di sampingnya. Syaitan duduk di sampingnya, duduk ngobrol nih. Iya, bahkan na'udzubillah min zalik di tempat yang baik. Di tempat yang baik, tidak sadar. Kenapa? Syaitan tidak kelihatan, nggak tampil. Ini syaitan duduk di sampingnya, diteteskan madu oleh syaitan di mulutnya. Iya, oh rasa nikmat ngomongin orang lain. Terus ditetesin lagi sama syaitan. Syaitan duduk di sampingnya, terus ngobrol kata syaitan. Terus terus ngerumpi, terus ngeriba kata syaitan. Tetesin lagi sama syaitan di lidahnya, di mulutnya. Manis terasa. Ya, enak. Terus lanjutkan kata syaitan. Tetesin lagi sama syaitan. Lupa. 2 jam, 3 jam ngerumpi. Iya, lupa semuanya. Iya. Lupa semuanya. Ini satu perangkap syaitan. Kemudian yang kedua, syaitan itu narok abu di mata orang-orang
ketika melihat anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim. Ini mata orang ketika melihat anak yatim, matanya ditutup sama syaitan atau disemburkan pakai abu. Biar kenapa? Biar kelilipan gitu. Biar kelilipan enggak ngelihat itu anak yatim. Atau melihat anak yatim itu, ini anak enggak ada didikan dari orang tua. Iya, enggak ada akhlak, enggak ada moral, enggak ada etika. Iya, ini kan yang sering difikirkan oleh orang. Kenapa? Ini makanya nih, anak enggak ada didikan dari orang tua. Anak kalau orang tuanya enggak ada kayak gini nih. Iya. Kalau kamu berkata seperti itu, mengapa kamu enggak menjadi anak orang tuanya? Didik mereka, perhatikan mereka. Iya. Bukan mencemooh mereka. Iya, kalau mereka jauh dari kasih sayang orang tua, berikan kasih sayang kepada mereka. Kalau mereka tidak mendapatkan perhatian, berikan perhatian kepada mereka. Kalau kita mengatakan mereka anak-anak yatim tidak memiliki didikan, berikan pendidikan yang baik kepada mereka. Jadilah orang tua untuk mereka. Iya, jangan kita masuk ke perangkap syaitan yang cuma melihat dengan mata yang kelilipan, lantas membenci mereka. Iya, lantas membenci mereka. Memandang dengan sebelah mata. Kenapa? Mata satunya sudah dihamburin abu sama syaitan. Iya. Maka marilah kita berhijrah dari keadaan ke keadaan yang lain dan mempersiapkan hijrah kita yang akan kita lakukan, yakni hijrah yang memang benar-benar jauh, berpindahnya kita dari dunia yang fana ini untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan hijrah yang jauh ini dengan kita memperbaiki amalan-amalan kita, dan mari kita perbaiki lagi ketaatan, perbuatan ibadah kita, dan jaga daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya, jangan sampai ini mulut senantiasa ditetesi sama syaitan dengan madu. Ya, jangan sampai ini lidah selalu ditetesin madu sama syaitan. Apa itu? Menghibah tadi, dan keburukan ataupun perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.